Ikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 7 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai analisis rasio profitabilitas dalam mengukur kinerja keuangan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk studi kasus periode 2020 sampai 2022. Di sini anggota tim 7 berisikan saya sendiri Fisika Dialika, Coyurinisa Anindita, Ebi Satria Indra, Tika Kartika, dan Diandra Rachel Sianturi. Next. Untuk komponen yang akan dibahas, yang pertama ada abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Next. Untuk abstraknya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan dengan menggunakan rasio profitabilitas. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah perusahaan yang bergerak di sektor retail dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk sampel yang digunakan yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dan teknik yang digunakan yaitu analisis rasio keuangan. Next. Untuk latar belakangnya sendiri adalah Alfamart menjadi penguasa minimarket di Indonesia dengan mengambil pangsa pasar hingga 87% menurut perusahaan riset Nielsen. Dari pencapaian sebesar itu, perlu dilakukan analisis terhadap laporan keuangan menggunakan metode rasio profitabilitas untuk mengetahui posisi kinerja keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Next. Urgensi di lapangan adalah berdasarkan laporan keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk periode 2020 sampai 2022 menunjukkan bahwa sisi pendapatan konsisten mengalami peningkatan selama 3 tahun berturut-turut. Sedangkan untuk sisi laba rugi komprehensif menunjukkan angka yang fluktuatif, di mana laba hanya diperoleh pada tahun 2020. Next. Untuk landasan teori yang ditekankan, yang pertama ada bisnis sektor retail. Bisnis retail adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Yang kedua, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan mengenai informasi keuangan suatu entitas pada waktu periode tertentu. Yang ketiga, ada rasio profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun ekuitas. Next. Hasil penelitian sebelumnya kami menggunakan hasil penelitian yang berjudul analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio aktivitas dan rasio profitabilitas pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk oleh FAU Luntungan, JV Peleng, dan Mangindaan pada tahun 2021 yang menganalisis kinerja keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dilihat dari rasio aktivitas dan profitabilitas menggunakan laporan keuangan periode 2017 dan 2020 yang menunjukkan bahwa posisi keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk berada dalam posisi kurang baik dan baik. Next. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana rasio profitabilitas pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk selama tahun 2020 sampai 2022. Yang kedua, bagaimana hasil kinerja keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yang dapat diidentifikasi dari analisis rasio profitabilitas selama tahun 2020 sampai 2022. Tujuan penelitian ini yang pertama menghitung dan menganalisis rasio profitabilitas yang terdapat pada laporan keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk selama tahun 2020 sampai 2022. Yang kedua, mengukur kinerja keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dari hasil analisis rasio profitabilitas tersebut. Next. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang kelompok kami gunakan yaitu metode kuantitatif komparatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membandingkan dua atau lebih variabel. Variabel di sini adalah laporan keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk periode 2020 sampai 2022. Kelompok kami menggunakan metode kuantitatif karena mudah dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Kami cukup mengambil data yang bersumber dari laporan keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya yang didapatkan dari website alfamart.co.id. Populasi yang kami ambil yaitu perusahaan yang bergerak pada bidang bisnis retail di Indonesia. Karena banyaknya perusahaan yang bergerak pada bidang bisnis retail ini, kami mengambil sampel pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk.
Untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan teknik dokumen, yaitu dengan mengumpulkan data yang berasal dari sebuah laporan, buku, artikel, jurnal, ataupun yang sejenisnya. Dan di sini kami menggunakan dari data laporan keuangan, dan laporan keuangan ini merupakan data sekunder karena kami mendapatkan data ini berasal dari pihak lain atau PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Next. Lanjutnya prosedur penelitian. Yang pertama, merumuskan masalah, yaitu melakukan analisis terhadap kinerja keuangan dengan menghitung rasio profitabilitas selama periode 2020 sampai 2022. Yang kedua, mengumpulkan data dari laporan keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yang telah dipublikasikan di website alfamart.co.id. Yang ketiga, mengidentifikasi rasio profitabilitas yang akan digunakan. Kami menggunakan 4 rasio, yaitu gross profit margin, net profit margin, return on asset, dan return on equity. Yang keempat, menghitung rasio profitabilitas dengan data yang tersedia pada laporan keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Yang kelima, menganalisis kinerja keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk berdasarkan perhitungan rasio profitabilitas. Dan terakhir, membuat kesimpulan mengenai kinerja keuangan dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk apakah menghasilkan kinerja keuangan yang positif atau yang negatif. Next. Rasio profitabilitas yang pertama adalah gross profit margin atau GPM, yaitu rasio perbandingan antara laba kotor terhadap penjualan bersih. GPM diperoleh dengan membagi nilai laba kotor terhadap penjualan bersih, sehingga pada tahun 2020 didapati nilai sebesar 20,33%, pada tahun 2021 20,70%, dan pada tahun 2022 20,66%. Next. Rasio yang kedua adalah net profit margin atau net profit margin, yaitu rasio perbandingan laba bersih terhadap penjualan bersih. NPM diperoleh dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih, sehingga tahun 2020 diperoleh angka sebesar 1,44%, pada tahun 2021 2,31%, dan pada tahun 2022 3%. Next. Rasio yang ketiga adalah return on asset atau ROA, yaitu rasio perbandingan laba bersih terhadap nilai aset. ROA diperoleh dengan membagikan rata-rata total aset terhadap laba bersih. Sementara rata-rata total aset diperoleh dengan total aset tahun sebelumnya ditambah total aset tahun berjalan dibagi 2. Sehingga pada tahun 2020 diperoleh angka sebesar 4,37%, pada tahun 2021 7,37%, dan pada tahun 2022 10%. Next. Rasio yang keempat adalah return on equity atau ROE, yaitu rasio perbandingan laba bersih terhadap nilai ekuitas. Pada tahun 2020, ROE didapati sebesar 13,58%, pada tahun 2021 20,82%, dan tahun 2022 25,35%. Next. Selanjutnya pembahasan. Berikut ini adalah hasil analisis kinerja keuangan berdasarkan hasil perhitungan beberapa rasio keuangan dari laporan keuangan yang telah disajikan oleh perusahaan. Yang pertama ada gross profit margin. Dari hasil perhitungan yang telah kami lakukan, terlihat bahwa GPM perusahaan relatif stabil selama periode 3 tahun, yaitu sebesar 20%. Stabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan tingkat profitabilitasnya dari penjualan bersih yang telah diperoleh. Meskipun GPM ini mengalami fluktuasi kecil, profitabilitas yang dihasilkan dari setiap penjualan bersih tetap berada pada level yang relatif konsisten selama periode 3 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mempertahankan tingkat efisiensi dalam menghasilkan laba dari operasionalnya. Hasil perhitungan GPM ini memperlihatkan bagaimana perusahaan berhasil mengelola biaya operasionalnya dengan GPM yang stabil dan relatif tinggi. Ini juga menunjukkan bahwa perusahaan mungkin telah berhasil mengelola biaya dengan baik dalam 3 tahun terakhir. Yang kedua ada net profit margin atau NPM. Berdasarkan perhitungan NPM yang telah kami lakukan, NPM perusahaan di sini mengalami peningkatan. Peningkatan ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasionalnya dan menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dari setiap penjualan bersih. Peningkatan NPM dari tahun ke tahun juga menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengelola pembayaran pajak secara efektif. Dengan adanya peningkatan NPM dari tahun ke tahun, perusahaan mungkin memiliki potensi untuk pertumbuhan lebih lanjut dan meningkatkan profitabilitasnya di masa yang akan datang.
NPM yang lebih tinggi berarti perusahaan dapat memperoleh lebih banyak laba dari setiap penjualan bersih yang telah dihasilkan. Selanjutnya ada return on asset. Dari data perhitungan ROA yang telah dihasilkan, terlihat bahwa ROA perusahaan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ROA yang meningkat ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi ROA, semakin baik pula perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan asetnya untuk mencapai laba bersih yang lebih tinggi. Peningkatan ROA juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengelola asetnya dengan efektif dan efisien. Yang keempat ada return on equity atau ROE. Dari perhitungan ROE yang telah dihasilkan, di sini terlihat bahwa ROE juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil meningkatkan efisiensi penggunaan modal saham dalam menghasilkan laba bersih. Peningkatan ROE ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mampu memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi bagi pemegang sahamnya. Semakin tinggi ROE, maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari modal yang telah diinvestasikan oleh para pemegang saham. Peningkatan ROE ini juga bisa menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengelola modal sahamnya dengan baik, melakukan investasi yang cerdas, dan mengelola biaya proporsionalnya untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, perusahaan menunjukkan kinerja keuangan yang positif selama 3 tahun terakhir. Stabilitas dan peningkatan dalam efisiensi menghasilkan laba dari penjualan, aset, dan modal pemegang saham menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil mengelola sumber daya dengan baik dan menghasilkan laba yang lebih tinggi dari investasi yang dilakukan oleh para pemegang saham. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah mengukur kinerja keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk menggunakan analisis rasio profitabilitas yang terdiri dari gross profit margin, net profit margin, return on asset, dan return on equity secara keseluruhan dari tahun 2020 sampai 2022 rata-rata mengalami kenaikan. Yang kedua, hasil kinerja keuangan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk menurut gross profit margin perusahaan relatif stabil selama periode 3 tahun, yaitu sekitar 20%. Menurut perhitungan net profit margin, return on asset, dan return on equity, perusahaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Next. Berdasarkan simpulan serta hasil penelitian yang penulis lakukan melalui analisis profitabilitas PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, maka saran yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk hendaknya mempertahankan kinerja keuangannya dengan memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya yang tersedia, termasuk para pegawai dan investor beserta pengelolaan aset, modal, saham, dan pajaknya. Yang kedua, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk diharapkan tetap waspada mengatasi potensi terjadinya kecurangan atau fraud and hazard oleh pihak internal perusahaan yang dapat berpengaruh pada menurunnya profitabilitas perusahaan, mengingat GPM, NPM, ROA, dan ROE secara konsisten mengalami peningkatan. Sekian presentasi dari tim 7 mengenai analisis rasio profitabilitas pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.